Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan perilaku menolong yang beranggotakan satu saya sendiri, Eusdianingrum dengan NIM 2007010160007. Yang kedua Puji Lestari dengan NIM 2007010160009. Yang ketiga Reviana Yuniarsi dengan NIM 2007010160010. Yang pertama, definisi perilaku menolong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menolong berarti menolong untuk membantu meringankan beban yang seperti penderitaan, kesukaraan, dan sebagainya. Membantu dalam melakukan sesuatu yaitu dapat merupakan bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Dalam bahasa Arab, kutipan Kamus Al-Munawwir, kata menolong disebut dengan istilah ta'awun yang berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu sesama manusia. Tingkah laku menolong atau dalam psikologi sosial disebut dengan tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial adalah tindakan individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong. Menurut Baron Brain dan Bronscombe 2006. Kemudian perspektif teoritis tentang tindakan menolong. Yang pertama, perspektif teori evolusi kelangsungan hidup gen merupakan inti dari kehidupan. Perspektif ini meliputi perlindungan kerabat, kin protection, dan ketimbal balik biologi reciprocity. Yang kedua, perspektif sosial kultural. Ada dua norma dasar yang lazim dalam masyarakat manusia, yaitu norma of social responsibility, norma tanggung jawab sosial. Yang kedua, norma of responsibility, norma timbal balik, dan norma of social justice, norma keadilan sosial. Yang ketiga, ada perspektif belajar menurut Batson 1998 dan dalam Taylor 2009. Proses belajar itu penting untuk membantu orang. Menurut perspektif belajar ini ada dua teori yang menjelaskan, yakni yang pertama teori belajar sosial, social learning theory. Yang kedua teori pertukaran sosial, social exchange theory. Kemudian yang keempat, teori empati. Respon yang kompleks meliputi komponen afektif dan kognitif. Individu dapat merasakan apa yang orang lain rasakan itu dengan komponen afektif, dan dengan komponen kognitif seseorang dapat memahami apa yang orang lain rasakan beserta alasan. Menurut Daniel Batson 1995 dalam Sarwon 2009 128. Yang kelima, perspektif pengambilan keputusan. Tindakan menolong muncul saat individu memutuskan untuk memberi bantuan dan kemudian mengambil tindakan. Menurut Laten dan Daly 1970 dalam Shelley 2009 466. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menolong. Ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor situasional yang mempengaruhi perilaku menolong. Faktor ini meliputi yang pertama kehadiran orang lain, yang kedua menolong orang yang disukai atau helping theory your like, yang ketiga pengorbanan yang harus dikeluarkan, yang keempat atribusi terhadap korban, yang kelima desakan waktu, yang keenam sifat kebutuhan korban. Yang kedua, ada faktor personal yang mempengaruhi perilaku menolong. Faktor ini meliputi satu, suasana hati atau mood, yang kedua sifat, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat usia. Kemudian akan dilanjutkan oleh Puji Lestari. Saya Puji Lestari, NIM 20070160009. Suasana hati atau mood, emosi seseorang dapat mempengaruhi kecenderungannya untuk menolong. Baron, Bryan, dan Bronscombe 2009 134.
Emosi sendiri sering dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Emosi positif dan perilaku menolong. Individu yang good mood pasti akan bersedia memberikan bantuan atau menolong. B. Emosi negatif dan perilaku menolong. Orang yang moodnya sedang buruk menurunkan kemungkinan untuk membantu orang lain. Sifat, adanya keterkaitan antara karakteristik seseorang dengan kecenderungannya untuk menolong. Orang yang mempunyai sifat pemaaf, forgiveness, ia akan mempunyai kecenderungan mudah menolong. Karlemans dan kawan-kawan 2005 dalam Sarwono 2009 135. Jenis kelamin. Berdasarkan hasil riset behavioral, laki-laki lebih menolong daripada perempuan. Paling tidak dalam situasi publik yang melibatkan orang yang tidak dikenal, terutama jika ada yang melihat aksinya. Taylor dan kawan-kawan 2009 478. Usia. Terdapat korelasi positif antara usia dan perilaku menolong. Peterson 1983 dalam Dayaksini dan Hudayinah 2009. Bentuk-bentuk perilaku menolong. 1. Favor, tindakan membantu orang lain, di mana usaha membantu tersebut tidak banyak membutuhkan pengorbanan atau pengorbanan kecil. Yang kedua, donation, perilaku menyumbang terhadap seseorang atau organisasi yang memerlukan. Tindakan ini membutuhkan pengorbanan materi berupa uang atau barang. Yang ketiga, intervention in emergency. Perilaku memberikan bantuan kepada orang lain yang dilakukan dalam kondisi stressful atau pada situasi yang gawat darurat. Dengan kemungkinan keuntungan yang sangat kecil bagi yang melakukan. Empati dan disposisi kepribadian lainnya yang berhubungan dengan menolong. Disposisi kepribadian adalah karakteristik kecenderungan perilaku individu. Disposisi kepribadian berdasarkan perbedaan dalam komposisi genetik, pengalaman, atau kombinasi dari keduanya. Salah satu aspek dari perilaku menolong adalah rasa percaya kepada orang lain atau interpersonal trust. Individu yang tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain cenderung kurang dalam berperilaku menolong. Baron and Baron 2005 155. Baik, saya Reviana Yuniarsi, NIM 2007016010, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait empati dan disposisi kepribadian lainnya yang berhubungan dengan perilaku menolong. Langsung saja saya akan membahas terkait empati yang pertama kali. Empati. Seseorang yang memiliki empati dapat merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati terdiri dari respon afektif dan respon kognitif terhadap emosional yang sedang dirasakan oleh orang lain dan berkaitan dengan simpati. Sebuah keinginan untuk memecahkan masalah orang lain dan memahami perspektif atau perspective taking dari orang lain. Komponen afektif dari empati juga melibatkan simpati, yaitu tidak hanya merasakan penderitaan orang lain, tetapi juga perhatian dan melakukan sesuatu untuk mengurangi penderitaan tersebut. Sedangkan komponen kognitif dari empati tersebut berkaitan dengan kemampuan untuk memahami atau mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dikenal dengan istilah perspective taking. Yang kedua ada belief in a just world. Orang yang menolong menganggap dunia itu sebagai tempat yang adil dan dapat diprediksikan, di mana perilaku yang baik mendapat ganjaran yang baik dan perilaku yang buruk mendapat hukuman. Keyakinan ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa menolong orang yang membutuhkan tidak hanya sekedar suatu perbuatan yang baik untuk dilakukan, akan tetapi orang yang menolong juga akan mendapat keuntungan dari perbuatannya. Yang ketiga ada social responsibility. Tanggung jawab sosial berada pada mereka yang menawarkan bantuan.
Mereka menampilkan keyakinan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik saat menolong orang yang membutuhkannya. Yang keempat ada internal locus of control. Hal ini adalah keyakinan individu bahwa ia dapat memilih untuk melakukan sesuatu yang dapat memaksimalkan hasil yang baik dan meminimalkan hasil yang buruk. Yang kelima ada low egocentrism. Individu yang gagal untuk menolong relatif egosentris, cenderung self-absorbed dan kompetitif. Menurut Batson dan Olson dalam Feldman 1995, dalam Baron dan Bjorn tahun 2005, seorang egois mungkin juga memberikan pertolongan, tetapi hanya untuk mengurangi personal distress yang dirasakannya atau dimotivasi oleh adanya self-benefit. Nah, sebagai umat Islam, kita juga diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Sudah jelas perintahnya tertera dalam penggalan pada Quran surat Al-Maidah ayat kedua yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, serta jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Di sini dimaksudkan bahwa umat manusia, umat Islam khususnya itu disuruh atau diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Contoh, menolong orang lain yang terkena musibah atau bencana alam. Dan kita juga dilarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Misalnya, menolong memberikan jawaban pada saat ulangan harian kepada teman sekelas. Itu dilarang karena tolong-menolong dalam hal tersebut itu tidak dalam kebaikan, namun justru malah dalam hal keburukan. Pembahasan selanjutnya mengenai perilaku menolong dalam Islam. Sebagai makhluk sosial, pastinya semua manusia sebagai individu saling membutuhkan pertolongan satu sama lain. Begitu pula pada agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia, terutama dalam hal kebaikan, dan mengecam bentuk pertolongan apapun yang mengarah pada suatu hal yang negatif, yang menyangkut pada masalah dosa, permusuhan, serta perkara yang dilarang oleh agama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi terkait perilaku menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.